Pelaksana tugas PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah membuka sidang kelompok Kelurahan Ciracas Musrembang terintegrasi kelurahan di kantor Kelurahan Ciracas. PLT Wali Kota mengatakan usulan warga dapat dilaksanakan atau tidak didiskusikan bersama di Musrembang. Kegiatan Musrembang ini juga dihadiri anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E, Kiai Haji Muhammad Tamrin. Musrembang Ciracas, saya kira ini usulannya nggak banyak ya, dari 16 usulan untuk Bina Marga dan 6 usulan untuk SDA. Ketika Musrembang ini selalu yang jadi primadona adalah Bina Marga dan SDA. Saya berharap ini tidak jadi klise yang dari tahun ke tahun itu masalahnya itu terus. Kalau ada masalah, ada terbentur regulasi, maka kewajiban dari Pemda, Lurah, saya, semuanya untuk bisa berdiskusi, dicarikan jalan keluar. Saya kira ketika ada masalah, kalau kita bisa mau bermusyawarah dengan bagian-bagian terkait, maka insya Allah itu akan jadi selesai. Dan Ciracas saya kira ini bagian sukses. Bina Marga dari 19 usulan, 16 diterima. Dan kita SDA, mohon maaf, kita belum bisa membersamai karena saya kira 6 usulan insya Allah bisa diterima lah untuk Ciracas. Pembuatan embung prinsipnya bagus karena memang untuk mengantisipasi banjir. Tetapi ini kan harusnya terpadu ya. Terpadu dalam artian dengan Bina Marganya, dengan SDA-nya. Jangan sampai terjadi waduk yang dibebaskan, orang tahu dibebaskan, tapi jalan untuk aksesnya belum dibebaskan. Maka yang paling terpenting adalah harusnya jalan dulu yang dibebaskan. Kalau jalan ini dibebaskan sudah, akses masuk mobil besar masuk, baru tanah lahan yang harus dibebaskan untuk bisa. Ini kadang-kadang terbalik seperti di Cibubur. Cibubur itu tanahnya sudah dibebaskan dekat SMA 99, tapi aksesnya tidak. Sehingga masyarakat inginnya tahu dibuat embung, harganya dinaikin oleh masyarakat gitu. Akhirnya ini kan jadi masalah juga yang tidak sesuai dengan NJOP, sehingga ini menjadi terkendala. Dan kita berharap embung di Pengadilan Alih ini juga tidak seperti itu. Jangan mirip-mirip lah. Jadi selesaikan dulu jalannya, baru semuanya bisa diselesaikan. Jangan sampai kita arahnya fokusnya ke embung, tapi justru jalannya enggak. Akhirnya masyarakat tahu nih, akhirnya udah kita naikin juga. Nah ini bukan peristiwa di Ciracas saja, tapi di semuanya. Maka kita harus bisa perhatian bahwa untuk SDA, untuk membuat embung tentu aksesnya harus dipertimbangkan lebih dahulu. Kan panggil PTSP, bisa ukur jalan kiri kanan ada berapa yang harus dibebaskan. Cuma memang dari tahun 2022 ke sini sejak Pak PJ Heru itu tidak ada biaya untuk pembebasan lahan, sehingga pembebasan lahan ini tertunda. Jadi nggak bisa ada karena memang anggarannya dikunci karena ada SK Gub jadi beliau. Saya kira itu yang perlu dikomunikasikan. Tapi sekarang kan masa transisi kepada Pramono Anung. Nah, masyarakat bisa, Pemda bisa, Wali Kota bisa menyampaikan kepada beliau, dan insya Allah kita di DPRD bisa mengawasi dan bisa berkonsultasi kepada Gubernur. Mudah-mudahan ini bisa saya diselesai. Di Kelurahan Ciracas ya, tadi alhamdulillah sudah diskusi dengan sangat antusias. Warga hadir semua dari Pak RW 1 sampai 10, LMK 1 sampai 10 semua hadir, ada Dewan Kota, PKK Karang Taruna, semuanya ikut hadir. Artinya bahwa masyarakat antusias mengikuti proses ini. Ini adalah sidang kelompok Musrembang Kelurahan terintegrasi. Artinya bahwa usulan yang dibawa oleh RW dalam rembuk RW ini diskusikan pada hari ini. Disatu padukan dengan dari teman-teman para UKPD terkait untuk melihat sejauh mana dari sisi perencanaan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Karena ada beberapa yang ditolak dalam hal usulan tersebut, kita diskusikan kembali, alhamdulillah ada jalan keluar, ada solusinya. Diteruskan tetapi dengan catatan, seperti itu ada penyesuaian dengan volume luas ataupun juga tadi ada penyesuaian terkait dengan beberapa hal yang memang kita tidak bisa sendirian, kan sinergi, misalkan jalan dan saluran. Ini kan harus ada sinergitas keterpaduan perencanaan program. Yang apakah jalannya dulu ataukah salurannya? Kalau jalan dilakukan sudah di aspal tahun ini, berarti kan ada proses pemeliharaan 1 tahun baru bisa disusulkan tahun depan. Nah, ini yang menjadi concern kita tadi untuk diskusi sehingga ada satu pemahaman dari masyarakat terhadap program-program yang diusulkan seperti itu. Kewenangan dinas ya, nanti kami akan sampaikan ini kepada PLT Kepala Dinas SDA bahwa ini kan sudah dalam program, sebenarnya kan sudah program
tahun lalu ya Pak. Tahun lalu sudah harus dilaksanakan, cuma mungkin kan menimbang mengingat yang perlu kita mungkin kita dengar atau yang kita ketahui dari tingkat dinas, nanti kami akan komunikasikan. Pastinya tadi saya juga pesan terhadap hal ini, terutama khususnya area yang berada di pinggir kali. Kita harus lakukan mitigasi risiko secara bersama-sama. Artinya pengawasan tetap jalan dari sisi pengawasan secara nanti UKPD terkait ya, di bawahnya ada Kasatpel, secara berjenjang juga dari masyarakat juga sama-sama partisipasi jaga lingkungan kita terkait dengan area pinggir kali, jangan ada bangunan. Ya kan itu ada aturan yang mengatur bahwa GSS garis sepadan sungai itu ada ruang yang memang tidak boleh ada bangunan, karena di situ memang difungsikan untuk menguatkan dari konstruksi tanah. Kalau misalnya ada bangunan belum juga dilakukan turap di situ dan sangat dekat sekali atau mengambil GSS, ruang GSS ini, kita akan melihat bahwa tanah itu akan tererosi pelan-pelan dengan arus air, dan resiko akan kita nanti lihat beberapa kejadian longsor karena sebab itu. Ya, itu tadi kita diskusikan kan, jadi Sudin juga nanti akan mengevaluasi ini dan harapannya bisa cepat karena sudah dilaporkan Pak Lurah juga secara berjenjang. Tadi tingkat kota kami juga sudah menerima surat dari Pak Lurah, kami akan langsung koordinasikan kepada Sudin SDA agar segera ditindaklanjuti, karena dengan kondisi semacam ini kita nggak tahu ya cuaca, hujan pun datang bisa suatu waktu dan kita bisa dapat banjir kiriman suatu waktu. Jadi harapannya itu segera bisa dilakukan. Berarti bisa didesak untuk dikerjakan tahun ini ya? Kita koordinasi pastinya efektif dengan Sudin SDA dan ini bisa dioptimalkan pelaksanaannya segera. Alhamdulillah pelaksanaan Musbang Kelurahan pada hari ini berjalan lancar. Dari tindak lanjut Pramusbang ada 47 usulan. Dari 47 itu 44 usulan diteruskan. 3 usulan diusulkan kelanjutan karena memang terkait dengan status tanah yang diusulkan untuk perbaikan jalan. Jadi alhamdulillah untuk usulan-usulan 47, 44 diteruskan, 3 ditindaklanjuti karena untuk perbaikan usulan. Demikian. Untuk embung ini sudah kita laporkan ya ke tingkat kota. Kewenangan ada di Sudin atau Dinas SDA. Kami mendorong, kami support terkait dengan pelaksanaan di wilayah. Artinya kemarin dari dinas atau Sudin sudah bersurat ke Kemendes soal akses ya, tapi dari Kemendes belum ada follow-up. Kita kemarin udah sending ke Kemendes, tapi alasannya di Kemendes nunggu dari kementeriannya gitu. Jadi memang kita masih nunggu, tapi harapan kami embung bisa dilaksanakan segera karena memang sangat urgent untuk pencegahan banjir di wilayah Kelurahan Ciracas, khususnya RW 6. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.